Di sini diketahui N bilangan bulat. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen ya. Artinya ini bacanya A kongruen B modulo N ya. Dengan kata lain artinya begini ya. Jadi saya kasih ini definisi ya. Definisi berarti yang memudahkan kita untuk belajar ya. Jadi misalnya saya punya A kongruen ya. Jadi tanda sama dengannya ada 3. B modulo N ya. Artinya A dikurang B sama dengan ini apa ya? Sama dengan K kali N. Dengan K-nya adalah himpunan bilangan bulat ya. Contoh sederhananya gimana? Contoh sederhananya seperti ini ya Bapak Ibu. 3 kongruen 24 modulo 7. Kenapa? Karena 3 dikurang 24 sama dengan min 21 sama dengan 7 kali K. Benar ya? 7 kali K. Min 21, 7 kali K. Karena dia bilang untuk suatu K bilangan bulat. Artinya ini 3 kongruen 24 modulo 7. Sehingga ini memenuhi. Kenapa? Ada K-nya atau K suatu bilangan bulat. Yaitu K-nya sama dengan -3. Itu definisi awalnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita penerapan yang ada di soal-soal yang kemarin ditampilkan oleh Bu Sri. Kita akan coba ya. Kita akan coba soalnya ya. Nggak mau jalan tadi gini. Nah, ini sifat-sifatnya yang akan kita gunakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat ya kita akan gunakan. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh bahwa buktikan bahwa 41 gitu ya. Membagi habis 2 pangkat 20 ya. Artinya kita akan cari dengan menggunakan kongruen ya. Kongruen itu artinya ekuivalennya ya. Caranya gimana? Kita lihat bahwa 41 membagi habis 2 pangkat 20 dikurang 1 ya. Di sini tiba-tiba ya. Caranya gimana? Kita tahu bahwa 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 ya. Berarti kan 32 dikurang 9 sama dengan 41K ya. Di sini kurang 9 berarti ditambah 9 ya. Karena definisi dari modulo semuanya. Bentar ya, Bapak. Kurang gimana gitu saya ya. Ya. Begini Bu ya. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. Cara nyarinya gimana? 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, bagaimana kita ingin menentukan membagi habisnya 41 atau habis dibagi 41-nya? Berarti kan ini menggunakan modulo 41. Berarti kan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 ya. Atau kongruen dengan -9 modulo 41. Kenapa? Karena 31 gitu ya. 32 ditambah 9 itu sama dengan 41 kali K gitu ya. Itu definisi dari modulo sendiri. Sehingga ini memenuhi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32 itu kongruen dengan min 9 modulo 41. Ini dapat ya. Kemudian kedua ruas saya pangkatkan. Berarti 2 pangkat 5 dipangkatkan 4 kongruen. Karena dia kita pakai sifat yang tadi ya, yang 6 sifat yang tadi.
Berarti minus 9 pangkat 4 modulo 41 ya. Nah, dari sini didapat bahwa 81, nah 81. Ini kan 9 pangkat 4 kan bisa 9 pangkat 2, 9 pangkat 2 ya. 9 pangkat 2 itu 81. Nah, 81 itu kongruen dengan minus 1 modulo 41. Kenapa? Karena 81 ditambah 1 sama dengan 41 K ya. Ini memenuhi 82 sama dengan 41 kali K. Berarti kan ada suatu bilangan bulat K sama dengan 2 gitu ya. Sehingga di sini minus 1. Kemudian dari sini Bapak Ibu semuanya berarti kan 81 kali 81 ya. 81 kali 81. Sedangkan 81 ini adalah kongruen dengan minus 1. Nah, berarti kan kongruen dengan minus 1 modulo 41. Ya. Sehingga di sini 1 modulo 41. Nah, ini baru 2 pangkat 20-nya. Sehingga dari hasil ini 2 pangkat 20 dikurang 1 modulo 41 sama dengan 2 pangkat 20 ini kan 1. Nah, gitu ya. 1 dikurang 1 modulo 41. Sehingga 1 kurang 1, 0. Nah, 0 ini adalah habis dibagi. Atau 41 membagi habis 2 pangkat 20 dikurang 1. Gitu. Jadi artinya kita perlu mencari dulu pangkat yang mendekati 41 sebenarnya, Bapak Ibu semuanya. Jadi 32 ini bukan hanya satu cara aja ya. Kalau kita punya cara yang lain yang lebih cepat juga bisa gitu ya. Sebenarnya yang kita pahami ketika untuk belajar modulus sendiri adalah dia biasanya mencari bilangan yang mendekati yang dicari modulusnya. Begitu, Bapak Ibu semuanya. Dan di sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Udah mulai berat ya materinya. Udah berat ini Pak ya. Apa? Kalau udah diam itu berarti sudah mulai berat ya Bapak Ibu. Atau kita lihat contoh yang kemarin lah yang di-share sama Bu Sri Wahyuni ya. Kalau ini Iya, udah boleh Pak. terlalu berat kita lihat di materi yang kemarin, bukan materi ya, soal yang diberikan sama Bu Sri ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ya Bapak Ibu semuanya. Angka satuan pada bilangan. Nah, kalau kita berbicara angka satuan, biasanya lari ke dalam modulus 10 ya. Nah, itu di beberapa literatur atau buku, biasanya angka satuan itu dia larinya ke modulus 10. Nah, caranya gimana Bapak Ibu semuanya? Kalau di sini kita lihat 3 pangkat 2014 7 pangkat 2015. Nah, karena dia minta angka satuan, dia larinya ke modulus 10. Kenapa? Karena main kayak gini ya caranya gitu ya. Ada beberapa buku gitu. Berarti ini Bapak Ibu semuanya kongruen dengan 3 pangkat 2014 dikali 7 pangkat 2014 gitu ya. Kemudian dikali 7 pangkat 1 modulo 10. Ya. Berarti kan 3 kali 7 pangkat 2014 dikali 7 ya. Modulo 10. Kita tahu bahwa 3 kali 7, 21. 3 kali 7 kan 21, berarti 2 dikali 10 ya. 2 kali 10 kan ngikutin yang ini ya. 2 kali 10 ya. Kalau dia modulnya 100 berarti 2 kali 100 ditambah 1 ya. Berarti kan ini pasti habis dibagi ya. Maksudnya habis dibagi 10 kan, 20 kan. Berarti kan dia sisanya 1 ya Bapak Ibu. Benar nggak sih?
21 dibagi 10. Nah, jadi kan sisanya 1 ya. Berarti ini sisanya Iya benar Pak, 1. benar. Berarti 2014 kali 7. Berarti kalau untuk kongruen ini kan habis dibagi. Nah, berarti 0 tambah 1. 0 tambah 1 kan 1 pangkat 2014. 7 modulo 10 ya. Sehingga sisanya berapa? 1 pangkat 2014 itu sama dengan berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 7 modulo 10. Sehingga angka terakhirnya adalah berapa? 7, Bapak Ibu semua. Yang ini 7. Untuk soal nomor 1 ya, angka satuan. Kemudian untuk 2 angka terakhir, di sini udah pembahasannya belum? 2 angka terakhir. Kita lihat 2 angka terakhir ya. Nah, yang ini Ibu ya. Tadi kalau kita berbicara tentang angka terakhir, maka modulunya 10. Kemudian kalau untuk 2 angka terakhir itu modulunya 100 ya. Kalau 3 angka terakhir modulunya 1000. Urut ya. Nah, kemudian di sini ada contoh 2 angka terakhir dari 7 pangkat 2020 ya. Nah, ini supaya mudah, kita akan cari pangkatnya yang paling mudah dikerjakan gitu ya. Makanya ketika saya membahas 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat berapa? 3. 7 pangkat 3 itu berarti berapa sih? 343. 343 gitu ya. 243. Boleh juga kita pakai 343 gitu ya. Nah, ternyata 7 pangkat 4 itu 2401 ya. Kenapa? Lebih mudah kan 24 itu 2401 kan 24 kali 100 gitu ya ditambah 1 gitu ya. Sehingga kita ingin mencari yang paling mudahnya pangkat 1. Yang ini satunya ya. Jadi 1 pangkat berapanya? Bagian sini. Boleh juga yang pakai ini 343. Kan 343 itu berarti berapa? Kalau dibagi 100 343 berarti berapa dikali 100? 300 tambah 43. Nah, 43 pangkat ini yang ribet ya. Makanya saya kasih pangkat lagi 7 pangkat 4 gitu. Gunanya apa? Kongruen ini kan memudahkan kita untuk menentukan angka-angka yang besar gitu. Nah, caranya adalah kita cari pangkat yang paling mudah digunakan gitu ya. Kalau 7 pangkat 3 ini kan bisa juga 343 dibagi 100. Tapi kan dia sisanya 43. Kemudian 43 dipangkatkan lagi itu menjadi lebih sulit. Makanya saya ambil 7 pangkat 4. Kenapa? 7 pangkat 4 itu 2401. Itu boleh juga sama dengan 24 kali 100 gitu. Sehingga di sini ada 1. Sehingga 1 pangkat 505 itu 1. Nah, kemudian modulo 100. Berarti 2 angka terakhirnya 0,1. Berarti kan di sini 1, berarti di depannya adalah 0,1. Kalau 7, ya berarti 0,7 gitu. Itu 2 angka terakhir. Itu caranya. Jadi biasanya kalau untuk soal-soal seperti ini, 2 angka terakhir atau 3 angka terakhir, saya biasanya cari angka yang mudah dipangkatkan gitu ya. Kalau tadi kan kita berbicara 7 pangkat 3 kan juga boleh 343. Berarti kan kalau kali 100 berarti 3 dikali 100 gitu kan. Berarti sisanya 43. Sedangkan 43 ketika dipangkatkan itu menjadi lebih ribet. Saya lanjut lagi. Di beberapa penyelesaian saya biasanya saya mencari angka yang mudah gitu ya Bapak Ibu semuanya. Itu untuk soal nomor selanjutnya ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita akan lihat untuk soal yang berikutnya. Pak, Ya, sebelum dilanjutkan. Iya, ya. namanya Gimana, Pak?
Ini terkait dengan dua contoh yang tentang modulo ini. Mm-mm. Ini kan Bapak pakai teknik modulo ya untuk Hmm. memang matematika murni sekali ya Pak ya. Hmm. Eh, bisa tidak Pak, kalau kami yang orang pendidikan, Mm-mm. ini kan kalau saya melihatnya 7 pangkat 2020 itu, eh, Circle ya. ini dua angka terakhir itu akan berulang setiap kelipatan 4. Iya, Pak. Benar. Jadi untuk yang pertama dia 07, kalau saya ambil 07, 49, 43, 43 dengan 01. Mm. Kemudian berulang lagi seperti itu setiap kelipatan 4. Nah, tinggal pangkatnya saja yang saya ambil, Pak. Yang ditanya ini kan 7 pangkat 2020. Mm. Jadi karena dia berulang setiap kelipatan 4, berarti 2020 itu dibagi 4. Kan habis dibagi. Berarti saya ambil Mm. untuk dua angka terakhir, yang paling terakhir itu yang 01. Berarti Mm. angka terakhirnya 01. Bisa tidak begitu, Pak? Bisa, Pak, karena ada beberapa bilangan yang salah satunya 7, Pak ya. Dia ada polanya ya, Pak ya. Kalau kita lihat Iya, polanya gitu kan, dia bentuk pola. berulang. Coba berulang berarti 7 pangkat 1 gitu kan, 7, Pak ya. Iya, Berarti 7, 07 ya. 7 pangkat 7, 2, 49. Dia 9. biasanya circle-nya ke itu ya, 4 kali ya. Iya, Kemudian di sini 43 ya. 343. Ya, 43. Kemudian di Pangkat sini 4, 01. 401 ya. Kemudian nanti dia berulang ya, Berulang. setiap 4 ya, 4 kali ya. Setelah 4 Iya, kemudian ke 8 dia muncul lagi 01 ya, Pak ya. Gitu. 01. Ini boleh juga, Pak, karena memang modulo itu salah satu alternatif ketika kita ingin menyelesaikan soal seperti ini, Pak. Artinya kalau kita sudah tahu polanya gitu ya. Misalnya Hmm. gini, 7 pangkat 2026. Nah, itu berapa dua angka terakhirnya, Pak? Berarti 49 ya. Berarti kan 2026. 2026 2020 dibagi 4 kan sisa 2. bisa 2, berarti maju ke sini. Iya, Nah, berarti berarti ini masuk udah ke 49. ini ciri khas dari bilangan 7, Pak ya, gitu ya. Iya, Ciri khas bilangan 7. Kemudian kalau 3 ada pola nggak, Pak? 3 pangkat 2020 itu angka terakhirnya berapa, Pak? Ada polanya nggak kalau 3? ada. Kalau 3 juga ada. Kalau 3 ini ada pola ya? 3, Dua angka terakhir atau satu angka terakhir, Pak? satu angka terakhir. Ada pola 3, kemudian 3, 9, 9, 9, 7, 7, 7, 1. 7, 1, 4 ya. Iya, 4. 1 berarti. Kemudian 3, 5, 3, 5, 3. 3. Berarti sama ya kayak 7, Pak ya. Iya, Nah, iya. berarti kalau 3 pangkat 2020 berarti dia Berarti angka terakhirnya berapa, Pak? berarti bahagi 3 dulu, bahagi 4. Oh, bahagi 4. Bagi 4. 2020 Pak ya? Sama Iya, ya, berarti 1. Satu angka sama ya terakhirnya. 1. Nah, itu sifat-sifat dari bilangan sebenarnya, Pak, gitu ya. Kalau Hmm. 8 ada polanya nggak, Pak? Atau semuanya ada pola gitu? Lebih enak gitu. Kayak memang modulo sendiri memudahkan kita ketika ada bilangan yang nggak ada polanya gitu. Maksudnya Iya, ada bilangan yang nggak ada pola seperti 7 dan 3 misalnya gitu, Pak. Jadi sebenarnya ini alternatif solusi ketika kita nggak tahu polanya gitu. Kalau udah tahu polanya itu bisa juga sama aja, Pak. Gitu. Ada lagi pertanyaan, Pak? cukup Pak, masih jelas sampai dengan saat ini. Yang lain gimana Bapak Ibu semuanya? Bu Raudoh sudah mulai ngantuk ya Bu ya? Bukan ngantuk ya, saya lagi sedang memikirkan. Ini kalau dijelasin oke, gitu. Tapi kalau melihat soal lagi nanti, aduh gimana lagi nih? Ya Bingung lagi memang gitu. kalau untuk tipe soal seperti ini ya lebih banyak drilling. Anak minta main. Oke, baik, kita lihat untuk soal berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi memang
salah satu penggunaan modulo adalah alternatif solusi ketika kita ingin mencari soal seperti ini dan tidak ada polanya gitu. Ini kita lihat soal yang kemarin angka-angka ya. Ada pola kode ya, kode. Nah, ini kode ya. Sebuah kode yaitu XYZ 9 ABC, XYZ 9 ABC, XYZ 9 ABC berulang terus. Maka kode ke-5 pangkat 2020. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, apakah ini ada polanya ya, atau bisa hanya pakai modulo aja ya? Kalau di sini saya identifikasinya, saya melihat di kode C-nya Bapak Ibu semuanya. Kalau di sini saya lihat di kode C-nya. Nah, C-nya ini kan urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kan dia kodenya ke-7. Kemudian muncul lagi kode C-nya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke-14 itu ya. Jadi polanya dia berurutan 7, 14, 7K, 7. Nah, dia minta kode ke-5 pangkat 2020. Itu Bapak Ibu semuanya. Berarti 5 pangkat 2020 itu keberapa gitu ya kodenya gitu ya. Nah, kalau ini jadi 5 pangkat 2020 itu pakai modulo 7K. 7K itu artinya nih kelipatan 7-nya. Sini ke sini. Nah, Bapak Ibu semuanya. Nah, dari hasil ini saya ingin mencari pangkat yang mudah. Yang mudah artinya ketika dikalikan ke 7K-nya itu menjadi lebih mudah dihasilkan. Nah, ternyata 5 pangkat 4 pangkat 505. Itu sama dengan 89 kali 7, kemudian sisanya 2. Nah, sisanya 2 saya aplikasikan lagi. Di sini 2 pangkat 6 dikali 86. 2 pangkat 6 itu 64. 64 itu 63 ditambah 1. 63 tambah 1 itu adalah habis dibagi 7, 63-nya, kemudian sisa 1. Berarti ini 1 pangkat 86 dikali 2. Nah, 2 ini kan ketika ini C, nah, berarti dia maju 2-nya. 1, 2. Berarti kodenya adalah Y. Gitu. Ini cara saya menggunakan modulonya sendiri. Atau Bapak Ibu semuanya ada ide lain? Saya melihatnya gitu, 5 pangkat 2020. Jadi Hubin, samping Dewan Guru. Berarti untuk menentukan kode ke 2020-nya seperti itu Bapak Ibu. Atau kita lihat polanya ya, 505 pangkat 2020 itu berapa? 5 gitu ya. 5 bisa nggak sih? 1, 2, tadi. Bisa nggak sih? Kok nggak bisa diketik? Gimana Bapak Ibu semuanya untuk soal ini? Kalau saya pakai modulo ya Bapak Ibu semua. Kalau pakai pola biasa gitu. Kalau 5 pangkat 5 pangkat 1, 5, 5 pangkat 2, 25. Bisa nggak sih? 5 pangkat berapa lagi? Kalau pola kelima dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti A. 6, 7, 8, 9, 10. Random itu Pak. Jadi untuk soal berikutnya berarti 2 langkah kode C Bapak Ibu semuanya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya untuk soal berikutnya? Saya bingung, Pak. Gimana Bu? Jadi saya ngelihat polanya di sini ya Bapak Ibu.
di C-nya. Kan setiap dia lompatan ke 7, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muncul huruf C. Kemudian untuk ke-14-nya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, C lagi gitu. Gitu. Berarti kode ke-5 pangkat 2220 berarti itu pakai modulnya. Kayak 5 gitu ya, 5 pangkat 2 lah analoginya. Berarti kan ya kedua 5 ya. Kedua 5 berarti pakai modulo 7-nya. Berarti kan 25 itu kongruen dengan berapa? 21. 21 berarti 4 ya. 25 dikurang 4 ya. Berarti di sini 25. 25 berarti 7. Berarti lompatnya berapa? Maju. Di sini 7 ya. 7, 1, 2, 3, 4. 9 ya. Harusnya 9 ya. Kemudian kalau kita pakai cara biasa berarti kan 5 pangkat 25. 5 pangkat 2 itu 25. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini betul, Bu, gitu. Itu analogi sederhananya, Bu. Kenapa saya pakai modulnya gitu. Misalnya gini, Bu ya. Ini kan kodenya XYZ 9 ABC. Nah, yang mudah aja ini kan banyak banget, Bu ya, 5 pangkat 2020 ya. Benar, Bu ya? Kita ambil aja 5 pangkat 1 atau 5 pangkat 2 lah yang agak lebih panjang. Berarti kan kode ke 25 maksudnya gitu ya. Benar nggak sih, Bu? 5 pangkat 2 itu kodenya ke 25 ya. Berarti sini 7, 14, 14, 21 ya. 21, 22, 23, 24, 25 ya. 9 ya, Bu ya. Kalau pakai cara manualnya. Benar nggak, Bu? Benar, manual. Benar ya, cara manual. Kemudian kalau pakai modulo, 5 pangkat 2 itu kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, kenapa? Karena 25 dikurang 4 sama dengan 7 kali 3. Benar nggak, Bu? 3. Nah, 4 ini masuknya maju, Bu. Ya. Nah, setelah kode ke-7 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Nah, ini benar, Bu, analoginya. Nah, gitu, Bu, maksudnya. Jadi artinya, makanya di sini 2. 2 ini kan stop di C ya. Di C ya, berarti maju 2. 1, 2. Dapatnya X, Y gitu. Maka kodenya ke 5 pangkat 2020 adalah Y. Kenapa? Karena ini 2 ini maksudnya maju. Titik 0 berarti dia melangkah 2 kali, Bu. Jadi 1, 2. Dapatnya Y. Begitu, Bu. Sederhananya. Makanya saya perlu pakai modulnya. Gitu. Bagaimana, Bu? Ada pertanyaan lagi atau masih bingung? Cukup, Pak, ketika dijelaskan dengan yang sederhana. Emang ngerti ya itu, tapi ya tangannya harus banyak berlatih kayaknya ya. Jadi memang saya ngebayanginnya dengan hal yang sederhana dulu, Bu. Artinya 5 pangkat 2020 itu kan udah jauh banget ya gitu ya. Saya ngebayanginnya 5 pangkat 2 aja lah gitu ya. 5 pangkat 2 aja itu berapa? Atau 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berarti gimana? Kalau cara yang lebih sederhana lagi gitu ya. 5 pangkat 1 ya. 5 pangkat 1 kita coba ya, Bu ya. Berarti kan 5, kok nggak ada? 5 pangkat 1. Dia kongruen dengan modulo berapa? Minus ya? Minus ya? 7 ya? Berarti dia mundur ya. Mundur 2 kali ya. Berarti mundur 2 kali. Ini X, C, B. Ya. Benar nggak sih? Berarti kan kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mundur 2 kali ya. Artinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya A ya.
7 berarti mundur 1, 2, 3, 4, 5. Ah ya harusnya. Ada 2, 3. 1, 2, 3 yang mundurnya ya benar ya 5 ya. Dari C-nya ya. Dari kode 7-nya. Itu berarti benar tuh. Kalau 5 kan maju 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau mundur dari sini 1, 2 gitu ya. Apa? Karena kan mulai dari 7-nya di sini, Bu ya. Jadi mundurnya ke sini. Begitu Bapak Ibu semuanya. Untuk soal kode ya dengan cerita. Ada lagi kita bahas, ada lagi nggak soalnya? Seingat saya itu ada 1 ya kayaknya. Oh nggak ada Bu ya. Oke baik Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya diskusi kali ini tentang materi apa ini namanya? Teori bilangan ya. Gitu. Tidak ada Bapak Ibu semuanya? Sambil mencerna ini Pak. Ya. Gimana Pak Vici? Mudah-mudahan menambah keilmuan atau materi yang ada. Sangat-sangat menambah ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan kita ada pertemuan lagi. Ini baru introduction aja. Saya belum eksplorasi soal-soal yang ada di PBG. Mudah-mudahan untuk standar soalnya bisa lebih mudah ya apa yang kita pelajari hari ini. Iya, semoga Pak. Bagi Bapak itu kayaknya biasa ya gitu Pak. Tadi kita ada ini apa? Jadi saya juga memang perlu diskusi. Kadang kita juga stuck dengan hal yang mungkin sederhana tapi dibuat menjadi aplikatif ya. Seperti soal yang ada di layar ini, kalau kita belum paham analogi pengerjaannya, ya udah kita down dulu ya ngertiin soal. Padahal sebenarnya dia ya bisa diakalin sebenarnya gitu. Mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan kita ada pertemuan lagi berikutnya atau teman-teman yang lain ada tutor, saya welcome. Mudah-mudahan tidak hanya kita belajar teori bilangan atau limit, kalkulus atau integral yang ada materi itu atau pedagogik. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk hadir di sini. Kalau bisa geometri Pak, geometri. Geometri yang mana Bu? Euclid atau non-Euclid? Geometri ruang Pak, kalau bisa Pak. Aduh, itu dimensi 3 ya? itu, Pak. Ya, dimensi benar. 3. Pak, dimensi 3. Ya. Oke, kalau dimensi 3 ya sedikit banyak saya paham. Itu terlalu abstrak itu Pak. Ya mudah-mudahan saya persiapkan lagi materinya. Dimensi 3 ya paling Bu ya.